Smart Generation, apa kabar kalian semua? Berjumpa kembali di video pembelajaran Primagama. Perkenalkan, nama kakak Risma, instruktur Smart Sosiologi. Pada video pembelajaran kita kali ini akan membahas metode penelitian sosial. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Kita mulai nomor 1. Suatu hasil penelitian sosial harus diperoleh dari penelitian, penemuan, dan pengamatan. Hal ini menunjukkan ciri penelitian sosial yang disebut apakah A. Sistematis, apakah B. Logis, apakah C. Empiris, apakah D. Metodis, ataukah E. Umum. Yuk kita lihat satu-satu ya dek. Sistematis, apa sih artinya sistematis? Sistematis adalah bahasan tersusun secara teratur atau berurutan. Yang B, logis. Logis itu sesuai dengan logika, masuk akal dan benar. Kalau empiris, empiris itu diperoleh dari pengalaman, penelitian, penemuan, dan pengamatan. Sedangkan metodes adalah berdasarkan metode yang kebenarannya diakui. Yang umum adalah meliputi keseluruhannya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, empiris. Nomor 2. Dalam melakukan penelitian terhadap kepuasan pengguna jasa penyeberangan di Pelabuhan Merak, peneliti mewawancarai sopir truk yang kebetulan ditemui saat sedang antri berhari-hari menunggu giliran. Cara pengambilan sampel tersebut dikenal dengan apakah A. Random sampling, apakah B. Purpose sampling, apakah C. Incidental sampling, apakah D. Quote sampling, apakah E. Cluster sampling. Yuk kita lihat satu-satu adik-adik. Apa sih random sampling itu? Random sampling adalah teknik pengambilan sampel secara acak. Kalau yang B, purposive sampling adalah pemilihan sampel yang dilakukan dengan adanya tujuan atau bertujuan. Kalau incidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan sebagai cocok sumber dari datanya. Kalau kuota sampling adalah memberi kuota sampel secara proporsional. Kalau yang E, cluster sampling adalah memilih cluster yang tersedia karena tidak ada data yang menunjukkan semua populasi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, incidental sampling. Yuk kita lanjut nomor 3. Perbedaan angket terbuka dan angket tertutup terletak pada, kita lihat deh option jawabannya yang A. Kebebasan menjawab pertanyaan. Yang B, jawaban sudah disediakan. Yang C, panjang pendeknya jawaban. Yang D, jumlah respondennya. Ataukah yang E, waktu menjawabnya. Kita lihat yuk deh, apa sih arti dari angket terbuka dan angket tertutup. Kalau angket terbuka adalah sebuah angket yang sistem menjawabnya tidak menggunakan pilihan, sehingga responden bisa leluasa mengisi atau bebas. Kalau angket tertutup adalah angket yang di dalamnya terdapat alternatif jawaban yang telah ditentukan oleh si pembuat angket. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, kebebasan menjawab pertanyaan. Oke, kita lanjut nomor 4. Sekelompok siswa SMA atau MA melakukan pengamatan dan wawancara dengan para sopir angkutan kota guna memperoleh data mengenai tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungannya, lama bekerja dalam sehari, pendapatan kotor, jumlah uang yang harus disetorkan kepada perusahaan, dan lain-lainnya. Dilihat dari cara memperolehnya, data tersebut termasuk jenis data. Yuk kita lihat deh. Ada yang A, optionnya sekunder, yang B, kualitatif, yang C, primer, yang D, nominal, dan yang E, kuantitatif. Sekunder adalah data pelengkap yang diperoleh tidak melalui tangan pertama. Yang B, kualitatif adalah data dengan penjabaran-penjabarannya. Kalau yang primer, data utama atau pokok yang digunakan dalam penelitian atau secara langsung. Kalau nominal adalah angka yang diberikan kepada objek mempunyai arti label saja. Sedangkan yang kuantitatif, data mengutamakan berdasarkan angka. Oke, kalau dilihat dari metode penelitiannya, itu ada kualitatif dan kuantitatif. Kalau di sini dilihat dari cara memperolehnya, berarti yang C, primer, data utama pokok yang digunakan dalam penelitian.
Oke, kita lanjut nomor 5. Angket atau kuesioner adalah instrumen yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan menyebarkan sejumlah lembar pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Kelebihan dari instrumen tersebut adalah, kita lihat yuk Dek, menurut Bapak Soekardi itu kelebihan dari instrumen ada 4. Yang pertama, dapat mengungkapkan pendapat seseorang. Yang kedua, dapat menjangkau responden dengan jumlah yang banyak. Yang ketiga, tetap terjaga objektivitasnya. Dan yang keempat, tetap terjaga kerahasiaannya. Jadi opsinya yang mana? Apakah A, memerlukan kehadiran peneliti? Yang B, dapat menjangkau responden dalam jumlah yang banyak? Ataukah C, dapat menyampaikan semua pertanyaan dengan baik dan tepat? Ataukah D, dapat menciptakan hubungan baik dengan responden? Ataukah yang E, dapat mengembangkan pertanyaan yang telah dirumuskan? Oke, sudah ada ya kelebihan dari instrumen menurut Bapak Soekardi. Jawabannya adalah yang B, dapat menjangkau responden dalam jumlah yang banyak. Oke, kita lanjut nomor 6. Langkah awal pada tahap pengolahan data kuantitatif penelitian adalah apakah A, menghitung median? Apakah B, menghitung modus? Apakah C, menghitung frekuensi? Apakah D, menghitung min? Apakah E, tabulasi data penelitian? Oke, jadi tahap pengolahan data kuantitatif itu ada 5. Yang pertama adalah editing. Yang kedua adalah coding. Yang ketiga, tabulasi data. Yang keempat ada analisis data. Yang kelima ada interpretasi data. Editing itu apa sih Dek? Editing itu dari data yang dikumpulkan. Kalau coding dari jawaban dari responden. Kalau tabulasi data adalah proses pengolahan data yang dilakukan dengan cara memasukkan data ke dalam tabel. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E, tabulasi data penelitian. Nomor 7. Pernyataan berikut yang benar tentang fungsi hipotesis adalah apakah A, memberikan kemudahan dalam penelitian observasi? Apakah B, dapat memberikan informasi yang kurang jelas? Apakah yang C, memberikan gambaran dan pengertian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan? Apakah yang D, memberikan gambaran dan pengertian yang jelas dan spesifik tentang masalah-masalah yang akan diteliti kebenarannya? Apakah E, memberikan gambaran tentang jumlah populasi? Kalau yang D itu sebisa mungkin menjadi pedoman untuk mengarahkan ke penelitian D. Jadi pedomannya lebih bagus. Berarti fungsi yang paling tepat adalah yang D, memberikan gambaran dan pengertian yang jelas dan spesifik tentang masalah-masalah yang akan diteliti kebenarannya. Oke, lanjut nomor 8. Aktualitas judul penelitian mengandung makna bahwa apakah A, judul penelitian berkaitan erat dengan isu yang sedang terjadi di masyarakat? Apakah yang B, judul penelitian haruslah singkat dan padat? Apakah C, judul penelitian mempunyai rumusan yang jelas? Yang D, judul penelitian harus memberi manfaat? Ataukah yang E, judul penelitian sebaiknya mengikuti perkembangan zaman? Oke Dek, namanya aktualitas itu adalah salah satu ciri utama dari media massa. Kalau media massa ingin up beritanya, berarti judul penelitian berkaitan erat dengan isu yang sedang terjadi di masyarakat saat ini. Jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut nomor 9. Naura ingin meneliti kehidupan sosial masyarakat suku Batak dalam waktu cukup lama. Naura juga mengikuti berbagai upacara adat setempat. Naura mendokumentasikan kehidupan sosial masyarakat suku Batak dalam bentuk foto dan video. Cara pengumpulan data yang dilakukan Naura adalah A, kuesioner terstruktur. B, survei lapangan. C, observasi non-partisipan. D, wawancara mendalam. Ataukah E, observasi partisipatif? Yuk kita lihat Dek. Ada 4 metode pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara, yang kedua ada observasi, yang ketiga ada angket, dan yang keempat ada studi dokumen. Kalau kuesioner terstruktur itu adalah
metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan tertulis. Kalau survei di lapangan, langsung ke lapangannya aja. Kalau yang observasi non-partisipan adalah peneliti tidak ikut secara langsung. Kalau wawancara mendalam, wawancara yang sangat detail. Ataukah yang observasi partisipatif adalah peneliti terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari. Jadi ketika ada pernyataan di atas seperti itu, jawabannya yang paling tepat adalah yang observasi partisipatif. Oke, lanjut nomor 10. Seorang mahasiswa mengajukan skripsi dengan judul Hubungan antara keikutsertaan dalam unit kegiatan mahasiswa atau UKM dan sikap kemandirian mahasiswa jurusan sastra angkatan 2019. Variabel bebas berdasarkan judul penelitian tersebut adalah apakah A. Mahasiswa jurusan sastra, apakah B. Keaktifan mahasiswa, apakah C. Sikap kemandirian, apakah D. Keikutsertaan dalam UKM, apakah E. Hubungan antara keikutsertaan. Kita lihat yuk Dek, variabel bebas itu apa sih? Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi. Jadi ada 3 jenis variabel penelitian. Yang pertama, variabel bebas. Yang kedua, variabel terikat atau yang dipengaruhi. Dan yang ketiga adalah variabel kontrol atau variabel yang dikendalikan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D, keikutsertaan dalam UKM. Nomor 11. Seorang peneliti akan melakukan pengumpulan data dalam sebuah penelitian. Ia mengetahui seorang responden yang akan diteliti ternyata tingkat pendidikannya masih sangat rendah. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengumpulkan data dengan teknik apakah A. Observasi dan kuesioner, apakah B. Interview dan observasi, apakah C. Dokumentasi dan tes, apakah D. Kepustakaan dan tes, ataukah E. Kuesioner dan dokumentasi. Oke Dek, karena ini yang diteliti ternyata tingkat pendidikannya masih sangat rendah atau masih sangat kurang, berarti harus dilakukan dengan cara mendalam, dengan cara interview dan observasi langsung ke lapangan. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 12. Salah satu contoh hubungan kecenderungan positif dari kesimpulan penelitian sosial adalah A. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin rendah tingkat kejahatan. Yang B. Semakin banyak pasar swalayan, semakin rendah daya beli masyarakat. Yang C. Semakin tinggi angka pengangguran, semakin tinggi tingkat kejahatan. Yang D. Semakin baik perekonomian nasional, semakin sedikit penduduk miskin. Apakah yang E? Semakin tinggi pengikut KB, semakin rendah pertumbuhan penduduk. Yuk Dek, yang namanya kecenderungan positif dari penelitian sosial, dari kesimpulan penelitian sosial, yang paling tepat adalah D. Semakin baik perekonomian nasional, semakin sedikit penduduk yang miskin. Oke, lanjut nomor 13. Perhatikan bagian laporan penelitian berikut. Yang pertama, hipotesis. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, kajian teoritis. Yang keempat, manfaat penelitian. Yang kelima, tujuan penelitian. Bagian pendahuluan pada laporan penelitian kuantitatif ditunjukkan pada nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 5, yang D 2, 4, dan 5, ataukah yang E 3, 4, dan 5. Yuk kita lihat, yuk Dek, bab pendahuluan itu ada 1 latar belakang, 2 rumusan masalah, 3 tujuan atau manfaat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nomor 14. Agar peneliti bersemangat untuk menyelesaikan kegiatan penelitiannya sesuai jadwal, topik penelitian harus memenuhi syarat tertentu, yaitu A. Menarik minat peneliti, B. Menjadi perhatian masyarakat, C. Penting untuk diselidiki, D. Tersedia data yang sesuai, ataukah E. Penelitian faktual dan objektif.
Jadi untuk menyelesaikan sebuah penelitian itu agar peneliti bersemangat, berarti syaratnya harus apa Dek? Yang pertama adalah menarik minat dari peneliti tersebut. Jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut nomor 15. Seseorang yang hendak melakukan penelitian harus mampu mencari permasalahan yang belum pernah diteliti, menarik dan bersifat up to date. Masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian tersebut bersumber dari hasil pendidikan, pengalaman pribadi, atau kreasi imajinasi yang sering disebut A. Sumber penelitian, B. Fungsi penelitian, C. Topik penelitian, D. Judul penelitian. Apakah E. Hasil laporan penelitian? Apa adik-adik jawabannya? Yuk kita lihat satu-satu ya. Sumber penelitian adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Kalau fungsi penelitian mencari penjelasan dan jawaban terhadap suatu masalah. Kalau topik penelitian adalah pokok dari penelitian atau pembicaraan. Yang D, judul penelitian adalah format keseluruhan dari penelitian. Sedangkan E, hasil laporan penelitian adalah hasil keseluruhan. Jadi masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian tersebut itu bersumber dari hasil pendidikan. Nah, sering disebut apa Dek? Berarti C, topik penelitian. Demikian adik-adik Smart Generation penjelasan mengenai metode penelitian sosial. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita dan bunyikan loncengnya agar tetap update video dari kita. Primagama siap, Primagama smart, Primagama terdepan dalam prestasi. Bye.